sedang trending di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe. Terima kasih udah ngeklik video ini. Dan di hadapan saya sudah ada Koko Salim. Apa kabar Koko Salim? Baik. Koko Salim sebagai perwakilan dari pemuda Indonesia yang mencintai Indonesia. Nah, hari ini kita bakal ngebahas hal yang lagi viral dan trending di Indonesia. Lagi hot banget dibicarakan tentang ABK, anak buah kapal Indonesia yang katanya dibuang dari kapal Cina ke laut jenazahnya. Jadi berita ini berawal dari salah satu kanal YouTube Korea Reomit, salah satu YouTuber asal Korea Selatan yang fasih berbahasa Indonesia karena dia pernah tinggal di Indonesia, membahas tentang ABK ini. Dan dia membahas berdasarkan link news dari MBC yang saat itu sedang trending 5 di Korea. Di channel Korea Reomit itu dia membuat judul berita trending di Korea yang bakal bikin orang Indonesia ngamuk. Kita bikin video ini sebagai bentuk opini atau reaksi dari salah satu pemuda Indonesia yang peduli dengan Indonesia, yang cinta Indonesia, yang ingin meluruskan agar Indonesia ini tidak semakin salah paham gitu loh dengan video yang dibuat oleh Korea Reomit tersebut. Juga kita akan ngebahas tentang fakta-fakta yang malam ini beritanya mulai bermunculan di media dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, tentang judul. Jadi judulnya berita trending di Korea yang bakal bikin orang Indonesia ngamuk. Nah, hal ini dibahas sama Koko Salim dan dia ingin memberikan satu reaksi atau opini tentang judul yang dibuat oleh kanal YouTube Korea Reomit. Jadi gimana kok tanggapannya tentang judul yang dibuat oleh kanal YouTube tersebut? Ya, dari pertama sih sebenarnya jujur video ini sih saya nggak pengen buat. Jadi saya tahu berita ini tuh dari kemarin sekitar jam 4 jam 5 lah, di share teman-teman di grup. Oh, ini ada berita viral, tanggapan gimana? Dia bilang gitu kan. Terus juga orang-orang di sini juga kok ini gini. Intinya semua udah menjudge aja, menvonis aja bahwa ini adalah kerjaan orang Cina yang salah. Jadi maksudnya tanpa tahu kebenarannya terlebih dahulu langsung menjudge gitu ya, langsung menitik beratkan negara Cina itu begini begitu. Iya betul. Jadi sebenarnya saya nggak mau bahas, saya cuma gini, saya tidak berkomentar. Bahwa saya bilang ya baca dong aturan kelautan, memang kalau bisa mati, kalau hidup di laut tuh bagaimana cara penguburannya. Terus saya nggak pengen dibahas juga sih sebenarnya hari ini, cuma semalam jam 5 saya di broadcast, di share berita link YouTube ini, saya nggak gubris. Nah, kebiasaan saya kalau tiap malam mau tidur pasti saya baca berita, lihat YouTube yang trending. Kebetulan lihat ini menjadi trending nomor 1 di Indonesia ya, channel YouTube Korea Reomit ini ya. Trending nomor 1 saya baca ya. Koko nonton gitu. Menurut saya banyak hal yang janggal yang membuat saya ngamuk. Saya dalam arti kata ngamuk, kenapa? Saya lihat komen-komen yang ada di bawah itu seakan-akan udah bener-bener berita ini tuh sebenarnya ini bukan berita kalau menurut saya, hanya isu. Yang namanya isu itu tolong ya ditanggapi dengan bijak gitu loh. Kita jadi orang harus punya opini. Betul nggak? Jangan kamu punya fans, kamu punya artis, kamu punya selebgram, kamu punya influencer, kamu punya YouTube yang kamu fanskan, dia bikin sesuatu hal gitu, kamu sudah mendukung dia semua. Kalau menurut saya itu tidak bijak. Kita sebagai seorang manusia, kita sendiri harus punya opini dibarengin dengan hati nurani dan akal sehat. Bukannya si A ngomong A, kalian A semua, si B ngomong B, B semua. Yang bikin saya emosi, saya marah, ngamuk, bener saya ngamuk. Ngamuknya kenapa? Dia judulnya. Alangkah bagusnya judulnya itu bijak. Jangan membuat judul, kalau menurut saya nih, opini saya, ini memprovokasi Indonesia ngamuk gitu loh. Nggak perlu. Saya juga orang Indonesia. Memang saya
ya di Indonesia ini kan ada dibilang kan ya Indonesia kamu orang Tionghoa, kamu orang Cina, kamu apa, yang jelas saya lahir di Indonesia. Pokoknya apapun suku dan rasnya, kalau memang lahir di Indonesia pastilah warga negara Indonesia. Jadi untuk berita ini judulnya menurut Koko Ya, memprovokasi, kurang betul, bijak. kurang bijak. Nah, Oke. ini kan hanya isu gitu loh, dan dia juga tidak tahu. Dia di saat saya Koko nonton nih, nonton di sana dia mati disembayangkan. Terus saya sih juga sampai tadi sore pun nggak mau dibahas ya sebelum kita bikin video ini. Cuma lama-lama emosi pula lihat yang komentar yang begini, berita-berita semuanya dibikin seakan-akan Cina yang salah, Cina dan Cina dan Cina dan Cina lagi gitu kan. Padahal kita tahu sekarang dalam kondisi pandemi corona begini, yang ada tuh kita harus bersatu. Kita jangan nggak boleh tahu itu ini apa, nggak perlu kita ngomong ini Cina, ini Amerika, ini Jerman, ini Rusia, segala macam negara orang nggak perlu dipedulin deh kalau menurut Koko nih. Kenapa? Pedulin lingkungan sekitar kita nih aja kita nggak bisa kita jaga, betul nggak? Tetangga, temen, tamu, keluarga kita aja kita nggak peduli. Lu ngapain peduli sampai jauh-jauh ke negara-negara orang gitu loh? Kalau menurut Koko nih, betul nggak? Sejahterakan dulu, care dulu orang sekeliling kita, baru kamu mikir kamu berkomentar kemana-mana. Ini saya baca komentarnya yang bikin Koko emosi, bikin Koko ngamuk. Alangkah bodohnya semua yang baca ikut berkomentar gitu. Padahal ini hanya isu, ya isu. Dan yang bacanya juga seakan-akan mendramatisi seakan-akan bagaimana. Bahkan sampai tadi jam 5 sore saya masih sempat tanya teman-teman yang main di laut. Ini beritanya gimana? Oh bro, itu biasa aja bro katanya. Kalau orang mati di kapal memang gini, kalau memang udah tidak di perairan memang susah bisa ada apa? Dikremasinya dengan ditenggelamkan ke laut gitu. Dilarung ke laut. Dilarung gitu. Saya tanya kan itu udah biasa belum dilarung gitu loh. Nah, kenapa gitu loh berita begini bisa jadi trending nomor 1 gitu kan? Kalau menurut saya ini kan sangat provokasi sekali menurut saya gitu. Oke, baik. Jadi yang bikin Koko Salim ngamuk itu adalah reaksi atau komentar-komentar dari masyarakat Indonesia yang cenderung malah lebih menitikberatkan negara Cina dan seakan-akan langsung menjudge sembarangan tanpa tahu kenyataannya, begitu kan? Betul. Jadi untuk channel YouTube ini dari Mas Hansolnya sendiri, di situ dia mengatakan bahwa dia mendapatkan satu email dari subscriber dia yang meminta kepadanya agar memberikan informasi tentang berita ini karena berita ini belum sampai ke Indonesia. Dan dia di akhir video juga mengatakan sempat merasa tidak enak untuk memberitakan ini, tapi karena dari salah satu subscriber dia itu meminta tolong, akhirnya ya udah dia membahas tentang masalah ini yang dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ya, jadi gini. Sekarang banyak kita lihat ya, berbuat habis itu minta maaf. Berbuat habis itu minta maaf. Biar saya tampar kamu, saya banting, saya curi barang kamu, habis itu saya minta maaf. Kalau ini saya tampar kamu, hanya kamu sendiri yang merasa. Mungkin kamu sendiri bisa maafin saya. Betul nggak? Dengan dia bikin channel begini, dia tuh termasuk ya orang yang terkenal lah. Mungkin saya juga nggak tahu dia siapa karena trending. Saya pengen tahu, saya buka, saya juga nggak tahu dia siapa. Mau dia orang Korea yang bisa logat bahasa Indonesia kayak apa, kayak segala macam. Kalau kamu bener-bener tahu kamu udah orang yang pernah di Indonesia, jangan begitu. Kenapa? Jangan bikin orang yang nonton semakin bodoh. Ngerti nggak maksud saya? Orang yang nonton semakin bodoh. Dia bikin begini akhirnya provokasi, orang yang komentar juga saya enak mungkin apa? Tidak pakai akal sehat, tidak pakai hati nurani untuk berkomentar itu. Yang saya bikin saya ngamuk tuh ya satu juga. Kenapa? Semakin bodohlah kita tidak bijak untuk melihat satu buah konten yang trending. Nah, terus ya kita ikut larut dalam emosi untuk berkomentar ke sana. Oke. Saya ada komentar di bawah video itu, tapi nggak tahu dicari sama teman-teman nggak muncul. Saya bilang ya kalau kamu punya alat, kamu nggak perlu bikin judul begini. Judul bisa ngomong berita trending di Korea yang bakal bikin orang Indonesia ngamuk, betul nggak perlu ngomong. Nggak perlu pakai Indonesia ngamuk. Mungkin bisa diganti dengan apakah ini benar? Nah, himbauan iya, tolong dibantu cek atau seperti apa. Ini bikin ngamuk kan pakai tanda seru gitu loh. Mendapat pelanggaran HAM Iya. dengan dibuang atau dilarung ke Betul. laut gitu ya. Betul. Ya, jangan bikin satu buah konten itu tuh untuk merugikan satu buah sebelah pihak gitu ya. Kenapa? Dengan ini udah keluar, orang udah rame-rame berkomentar apa segala macam ini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi
setelah kamu tuh public figure ya, kamu punya berita, kamu punya omongan itu dikonsumsi orang banyak gitu loh. Setelah terjadi kamu mau minta maaf, nggak bisa seenak perut itu gitu. Mungkin saya ingin meluruskan sedikit. Jadi dari youtuber sendiri kan terkadang memang harus membuat satu judul yang menarik untuk diklik. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan hal itu karena memang kalau untuk menarik perhatian diklik videonya, kadang youtuber juga memang harus membuat judul yang menarik perhatian. Tapi balik lagi saya ingin menghimbau kepada seluruh netizen khususnya Indonesia yang biasa menonton video di YouTube. Biasakan untuk menonton video itu dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jangan hanya membaca dari judulnya aja terus langsung komentar yang enggak. Harus kembali kepada diri kita sendiri yang lebih bijak untuk berkomentar, dan juga gak boleh sembarangan langsung menyimpulkan, baru nonton di menit-menit awal langsung menyimpulkan A, B, C, D, E sampai F. Saya rasa itu yang harus kita tanggapi dengan bijak sebagai netizen atau yang nonton video-video di YouTube. Sedikit kita bahas tentang hal-hal yang dibahas oleh Mas Hansol sendiri di videonya. Itu adalah tanggal 6 Mei 2020 jam 2.45 waktu Indonesia. Jadi di situ dikatakan bahwa kenyataan tentang pelanggaran hak asasi manusia orang Indonesia yang bekerja di perkapalan Cina. MBC berhasil mendapatkan informasi ini karena kebetulan kapal ini mampir di Busan atau pelabuhan Busan. Dan orang-orang Indonesia meminta bantuan kepada pemerintah Korea dan MBC TV pada saat itu. Dan juga di situ dikatakan bahwa pada awalnya MBC tidak mempercayai hal tersebut begitu saja sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tapi kapal sudah berjalan lagi. Dan kemudian di situ juga dibahas bahwa yang meninggal adalah Ari berumur 24 tahun, bekerja lebih dari 1 tahun dan meninggal di kapal tersebut. Sebelum si Ari ini, si Mas Ari ini juga ada Alpaka dan Sepri. Alpaka berumur 19 tahun, Sepri berumur 24 tahun. Nah, di dalam video Mas Hansol tersebut juga dia sempat membacakan satu surat pernyataan yang berbunyi setelah berangkat, ABK atau pelaut atau nelayan akan menanggung segala resiko sendiri. Dan bila sampai terjadi musibah sampai meninggal akan dikremasikan di mana kapal menyandar, dengan catatan abu jenazah dipulangkan ke Indonesia dengan asuransi 10.000 US dollar dinilai dengan 150 juta rupiah diserahkan kepada orang tuanya atau telah ada persetujuan orang tua dan tidak akan membawa masalah atau kepolisian Indonesia. Jadi tanpa paksaan dan ditandatangani materai. Kemudian ada juga kesaksian dari salah satu nelayan atau pelaut bahwa tempat kerja di sana itu buruk, terjadi eksploitasi tenaga kerja yang meninggal yang sudah sakit selama 1 bulan. Jadi pertama-tama kakinya itu kram, kemudian bengkak, kemudian meninggal. Juga di situ dikatakan bahwa air mineral hanya untuk dikonsumsi oleh pelaut asal negara Cina dan air laut yang difiltrasi untuk pelaut Indonesia. Dan ini membuat keadaan kesehatannya semakin memburuk sampai katanya capek, ada dahak, dan juga sehari kerja 18 jam, 30 jam berdiri kerja, diselingi waktu 6 jam alias waktu makan yang dihitung sebagai waktu istirahat. Tidak bisa lepas dari lingkungan kerja tersebut karena mereka sudah terikat kontrak kerja yang seperti budak, paspornya dirampas, pokoknya tipikal eksploitasi. Terus deposit minimal yang besar sehingga mereka tidak bisa kabur. Nah,
5 di antara nelayan setelah bekerja 13 bulan hanya dibayar 120 US dollar, berarti 1,7 juta rupiah setelah bekerja 13 bulan. Gaji bulanan berarti 100.000. Dan kapal ini juga adalah kapal penangkap tuna, tetapi sering menangkap hiu, sehingga kapal ini banyak bagian-bagian hiu, sehingga mereka tidak bisa parkir di daratan karena takut kena masalah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa salah satu pekerja mengalami sakit di dada, dipindahkan ke rumah sakit Busan, tetapi meninggal tanggal 27 April. Dan karena di tahun 2015 Korea itu ada satu agreement yang bisa melakukan investigasi, mereka ingin melakukan pemeriksaan tetapi tidak bisa dilanjutkan karena 2 hari setelah itu kapal telah pergi. Namun ada nelayan yang tinggal dan meminta bantuan. Nah, Koko Salim, saya pengen minta tanggapan atau opini atau reactionnya Koko Salim tentang eksploitasi pelaut ini, juga tentang saya rasa upah yang tidak sesuai. Jadi kira-kira menurut Koko gimana? Sekarang kalau hal itu sih, kalau Koko pribadi sih nggak mau bahas terlalu jauh deh. Kalau saya punya prinsip, saya punya pribadi itu ya kamu pikirkan 1 langkah 1 meter ke depan kalian semua, daripada kalian mikirin sesuatu hal yang kamu tidak tahu kebenarannya. Contoh saya kasih gampang simpel deh. Ada yang orang datang lari ke kamu ngomong begini, toh kamu langsung percaya. Betul nggak? Sudah banyak orang yang berbuat ini, akhirnya klarifikasi begini, ini begini. Kenapa? Udah terlalu banyak panggung sandiwara. Kalau menurut saya tidak bilang ini salah, saya tidak bilang ini betul. Kenapa? Saya malas menanggapin hal-hal yang saya tidak tahu, gitu loh. Yang saya tahu, menurut saya, opini saya akan kalau hal begini terlalu jauh. Mau eksploitasi, kayak mau gaji berapa, kayak ini berapa, kayak segala macam. Intinya kalau kamu udah masuk ke dalam kapal itu, kalau menurut saya nih, saya sebagai orang, kita berjiwa bisnis, ya kita udah tahu konsekuensi apa yang kita pilih, pilihan itu adalah resiko segala macam yang harus kita ambil. Kalau menurut Koko nih, betul nggak? Seperti tadi deh, video ini saya sebenarnya nggak mau bikin sama sekali. Saya ngomel ke sana, ngomel ke sini, dia ngomongin, kamu cuma ngomel-ngomel di sini, si A yang tahu, si B, si C, si D yang nggak tahu. Kamu harusnya berani ngomong supaya orang lain semua juga tahu ya. Saya tidak bilang saya benar, saya tidak bilang saya salah. Saya hanya menyampaikan unek-unek isi hati saya. Saya berharap menghimbau juga kita sebagai warga negara Indonesia, kapan sih kita menjadi seorang trendsetter? Kapan sih kita menjadi orang yang sebagai pemenang? Jangan mau ikut komentar. Hidup ini keras, betul nggak? Kalau kamu tidak ikutin perjalanan keras ini, kalian tidak akan menjadi pemenang. Dalam contoh kata, kita udah tahu kalau memang itu susah, kerja di pabrik ini, kerja di pabrik itu, gaji susah, ini susah, capek mendengarnya, gitu loh. Kenapa? Jadilah orang yang punya nilai tawar. Jangan sampai kamu tidak punya nilai tawar. Ini kalau menurut Koko gitu loh. Kenapa? Percaya sama agama kamu, apa yang kamu yakinkan, berdoa, tunjukkan yang terbaik. Jangan kamu cuma berdoa tapi tingkah laku kamu tidak benar. Betul nggak? Tuhan tidak mendengarkan doa kamu atau kayak mana segala macam. Ini kita lari ke spiritual. Kenapa segala sesuatu di dunia ini sekarang, kalau menurut Koko nih, betul nggak? Isu ini dari A, isu dari B lah, inilah, itulah segala macam yang membuat kita punya pikiran kacau balau semua, nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah, itu segala macam, nggak tahu media A, media B, media C memberitakan ini semua. Intinya apa? Yang bisa kita percaya cuma satu, keyakinan kita, Allah kita, kepada siapa kita percaya gitu loh. Agama kamu apa ya ikutin gitu loh. Jangan hanya cuma bisa ikut gini-gini di rumah, lihat YouTube, berkomentar, semakin membuat kita tuh ke arah yang negatif. Coba berpikir positif. Itulah kenapa saya mau hari ini saya bikin video. Saya bukan orang yang pintar ngomong. Koko bukan orang yang pintar ngomong, dan saya tidak bisa berbicara di depan publik, apalagi di depan kamera. Memang kita sering ngatur-ngatur orang di depan kamera masih bagaimana, tapi saya pribadi tidak bisa. Saya hanya bisa berbicara di teman-teman saya, lingkungan kecil saya, kepada kru, teman-teman, dan orang-orang yang percaya yang sering sharing kepada saya bisa bicara. Tapi kalau udah depan umum, naik ke panggung, depan kamera, itu saya udah pasti nggak bisa. Cuma karena keterpaksaan yang bikin saya tergugah hati saya, kamu Koko jangan ngomel-ngomel di sini aja, gitu loh. Hanya si ini, si B, si C yang cuma bisa dengar. Kasih tahu opini Koko, kasih tahu supaya orang bisa mendengar. Ya intinya, saya pengen begini. Ingat, pencerdasan masalah itu sangat penting
untuk zaman sekarang nih. Saya harap semua tuh semakin cerdas, jangan mau dibodoh-bodohin. Jadi Koko pengen agar Indonesia ini Iya, semakin cerdas betul. dan semakin maju. Betul, pasti. Kalau makanya saya mau bikin video ini, kalau saya tidak berpikiran begitu, kenapa saya tiap hari cuma ngomong hanya orang selingkup kecil saya yang tahu. Sampai tadi ada yang ngomong, lu beraniin dong bikin video, coba lihat gimana ya. Saya coba lah, ada yang salah, ada yang apa. Ya inilah Koko gitu loh. Dan Koko hanya ingin supaya Indonesia ini semakin positif. Ya, cara berpikir betul. dan cara pandangannya semakin luas. Betul, Dan saya semakin betul. cerdas. Saya nggak mau komentar. Jadi intinya soal, adalah Koko tidak menyangkal bahwa opini tentang pelanggaran HAM ini, karena Koko tidak tahu kenyataannya seperti apa. Betul. Dan juga Koko menyimpulkan bahwa jika kamu memang ingin bekerja di salah satu bidang, dimanapun kamu bekerja, kamu harus siap menerima apapun konsekuensi dan resikonya, itu sudah kamu tanggung sendiri. Maksudnya betul-betul gentleman ya, Iya. menerima apapun yang terjadi kalau kita memang sudah mau bekerja di satu instansi kah, Betul. perusahaan kah, Ya, atau saya pribadi pun begitu. Dari dulu saya juga kerja. Yang kerja itu cuma satu kata, asal bos senang. Biarpun kita salah, biarpun kita benar, kalau bos nggak senang tetap kita salah. Itu udah prinsip dalam kehidupan. Kenapa bisnis ya? Dalam arti kata begini deh, kita nggak usah cerita mulu-mulu deh. Kamu punya anak aja deh. Anak yang lebih nurut sama kamu pasti kamu lebih sayang. Intinya sih ke situ ya. Kalau saya pribadi nih. Nah, kenapa saya bilang saya tidak mau bahas dia punya tentang eksploitasi lah ini segala tentang macam. gaji, Saya tentang nggak mau ngebahas, saya air nggak mau minum tahu. segala macam itu. Ya konsekuensi kok saya bekerja, saya berani kok saya bekerja sama orang. Dulu waktu pertama kali saya kerja, saya pergi nggak perlu pakai lamaran, bos saya mau kerja. Nggak perlu digaji pun saya mau kerja. Kenapa? Di saat saya bisa menghasilkan untuk satu buah perusahaan dan bos itu senang sama saya, pasti saya akan ada sesuatu Ada hasil, timbal balik. ada timbal balik bagi saya. Kenapa? Hidup itu seperti kita mengaca. Di saat kita senyum ke kaca, ya kaca pun akan senyum kembali kepada kita. Itu menurut saya gitu loh. Intinya ya, dulu mungkin duniawi yang kita kejar, wah kita takut sama bos ini begini. Ya namanya proses kemanusiaan pasti ada pendewasaan. Dulu kita takut sama bos gini, apa semua ya kita kerjakan, tapi lama-lama kita juga akan belajar, semakin hari ya akan semakin dewasa lah gitu kan ya. Yang terutama dalam ini kita ya hati nurani kita lah, jiwa kita, supaya kita bisa apa lebih mendapatkan. Kalau saya sekarang nih ya, jadilah manusia yang selalu berpikiran positif, berbuat benar, dan barengin dengan doa ya, sesuai dengan keyakinan kita dan apa yang kita yakinin, sehingga kita bisa mendapat hidup tuh gampang kok menurut Koko nih. Cuma 3 saat kita udah berbuat baik, kita berdoa, yang penting kita mendapatkan itu berkatnya kita dapat, dan kita bisa mendapatkan nikmat itu. Dalam arti kata, lu punya uang 100 juta pun, kalau uang itu tidak berkah, lu tidak akan dapat berkatnya, apalagi nikmatnya. Tapi di saat lu dapat uang 1 juta atau 2 juta, lu mendapatkan berkahnya, lu akan mendapatkan berkatnya dan akan merasakan nikmatnya. Ini menurut Koko gitu loh. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan yang bisa saya dapat dari apa yang Koko bicarakan tadi, itu yang pertama, kita harus tetap berpikir positif. Terus juga yang kedua, kalau kita belum tahu kebenarannya, kita juga tidak boleh sembarang menjudge. Terus yang ketiga, apapun suku, negara, asalnya dari mana, pasti ada juga oknum-oknum yang mungkin tidak baik di dalamnya. Jadi 100% pasti ada 20% atau 30% yang tidak baik atau yang baik. Jadi semua suku, semua ras pasti memiliki satu hal yang mungkin dikatakan tidak baiknya. Tidak semuanya jelek, pasti ada baiknya. Tidak semuanya baik, pasti ada jeleknya. Gitu ya Koko ya. Dan kita juga akan menanggapi ini kok. Saya pengen bertanya, jadi sudah ada berita yang naik malam ini dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang fakta-fakta polemik ABK Indonesia di kapal Cina yang dibuang ke laut. Jadi langsung dari Kementerian Luar Negeri sendiri bereaksi dan membantah berita dari link MBC
yang di-share oleh Mas Hansol di Korean Reomit. Jadi menurut Kemenlu, ABK Indonesia yang meninggal itu tidak dibuang, melainkan dilarung alias dihanyutkan di laut. Tindakan melarung jenazah ABK warga negara Indonesia telah disetujui keluarga oleh keluarga ketiga almarhum. Itu sudah disetujui. Dan Kementerian Luar Negeri membenarkan kematian ABK Republik Indonesia tersebut. ABK tersebut bekerja di kapal Longsin 629 dan 605. Dan tentang kasus penyiksaan dan gaji, nah ini masih dilakukan investigasi, sama seperti Koko Salim. Iya, periksa dulu benar atau tidak. Kementerian Luar Negeri belum memberikan opini apapun, mereka masih menginvestigasi lebih lanjut tentang kasus penyiksaan dan tentang gaji tersebut. Kemudian juga Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi keputusan kapten kapal melarung jenazah ABK karena almarhum diduga menderita penyakit menular. Dan ini adalah salah satu poin yang sangat penting, yaitu Menteri Retno sendiri menjelaskan bahwa pelarungan jenazah ABK Indonesia sudah disetujui oleh pihak keluarga. Keluarga almarhum juga telah menerima kompensasi kematian. Almarhum sebelumnya sakit di kapal Longsin 629, kemudian dipindah ke kapal Tianyu 8 untuk diantarkan berobat. Namun dalam perjalanan meninggal dunia di kapal tersebut. Nah, Ko Salim, sebelum kita closing, Koko ada mau kasih tanggapan atau opini tentang fakta-fakta yang telah diberitakan di media-media pada malam hari ini dari Kementerian Luar Negeri? Ya, kalau untuk nanggapin soal itu sih enggak lah, kayak makanya contoh kan, misalnya tuh diberitain, dibuang lah, betul nggak? Bahasa dalam apa mengkebumikan orang di laut kan udah ada namanya dilarung, makanya kan kemarin juga ada yang tanya ke saya, makanya saya bilang coba kamu baca dulu tuh hukum-hukumnya apa, karena saya juga nggak ngerti. Jadi Koko Salim juga sempat bertanya kepada teman-teman Koko yang istilahnya dari angkatan laut ataupun pelaut ataupun yang mengerti tentang laut gitu ya. Ya ada bahasanya dilarung katanya, itu udah biasa bro dilarung katanya kan, ya udah. Jadi ya seperti itu kan saya udah bilang ya kadang-kadang apa ya dibuang atau kayak mana, tapi kan bahasa dilarung kan orang udah ngerti bahwa itu memang ya ada aturannya gitu kan. Toh saya lihat videonya kan sampai di apa disembayangin pakai dupa segala macam. Menurut saya sih bukan dibuang ya, malah berarti dia itu sudah termasuk ya, upacara spiritual, pemakaman, namun karena dia pelaut jadi harus mengikuti dari peraturan yang ada, dilarung ke laut gitu ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya pelaut itu meninggal di laut, jadi dia jenazahnya memang tidak dibawa pulang kembali ke itu daratan. Sih tergantung ya, kita nggak bisa ngomong dalam arti kata kalau memang dia ya satu hari atau besok bisa mendarat ya mungkin dia kebumikan atau kayak mana, supaya dia bilang dikremasikan, abu ini bawa pulang atau kayak mana kan, toh mereka yang ada di lapangan mereka yang lebih paham. Kalau menurut saya gitu kan, saya nggak bisa berkomentar karena saya tidak melihat ke sana, saya tidak tahu kondisi yang sebenarnya gimana. Alangkah naifnya saya kalau saya berkomentar gitu loh. Karena Koko tidak mengalami iya, karena itu saya, secara langsung. iya, saya tidak mengalami itu secara langsung. Oke, Ya, baik. jadi istilah tuh ya saya hanya pengen ya udahlah gitu loh, hal-hal yang begini kita berkomentar boleh, kita cuma cukup berdoa kita sebagai manusia gitu loh. Buat apa kita ikut komentar? Ya berdoa supaya ya hal seandainya ini kenyataan ya hal-hal begini, minta berdoa sesuai dengan kepercayaan kita ya hal-hal begini dikurangin. Mudah-mudahan manusia kedepannya lebih banyak yang punya akhlak, lebih ya mempunyai hati nurani deh untuk berbuat sesuatu hal gitu kan. Dengan kita berkomentar, maaf nih, dengan kita berkomentar, wah gini orang yang di sana dengan yang dislike semua orang Cina gitu kan, sama aja gitu loh. Kamu terbawa emosi kamu kan, menurut saya itu setan. Menurut saya ya, betul nggak? Kenapa kamu tidak tahu kebenaran? Betul nggak? Udah kamu komentar dulu tuh lah, jari ini udah nggak punya hati nurani, gitu loh. Semua yang dislike ini Cina pasti katanya kan. Kita hidup di dunia itu yang pasti cuma satu, mati. Yang lain nggak ada yang pasti, gitu loh. Kalau menurut saya gitu. Jadi ya jangan berkomentar seenak perut aja, ini yang ini gini Cina
Kalau yang gini-gini lah, lu kalau nggak mendukung Indonesia gini-gini, lu budak. Contoh kayak saya nih, betul nggak? Saya berkomentar begini-begini, ya kamu orang Cina katanya. Saya ya memang saya dilahirkan begini kok, atas kuasa Tuhan. Saya tidak berdaya untuk memilih kan orang kulit saya dari asal dari mana. Yang jelas saya hidup di Indonesia, ya saya cinta Indonesia dan saya orang Indonesia. Saya juga KTP Indonesia gitu. Jadi ya apapun komentar yang nanti akan berkomentar, ya Allahu alam, kita nggak tahu. Yang jelas saya pengen kita sebagai warga negara Indonesia ya lebih banyak yang cerdas, lebih banyak yang punya hati nurani, lebih banyak yang mempunyai akal sehat untuk melakukan suatu hal, berkomentar, men-share, berbuat apapun lah itu. Pokoknya ingat, kita itu semua manusia sama, tidak ada yang mau berbuat jahat, betul nggak? Jadi ya berpikir positif lah, supaya semakin kita positif ya insya Allah yang seperti saya bilang tuh, berkah-berkat nikmat tuh akan selalu menyertai kita. Kalau kita, ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, jangan jauh-jauh deh, di sekeliling kita dulu, lingkungan kita dulu, jangan terlalu banyak berkomentar. Negara A, negara B, negara C, buat apa? Itu negara orang lain kok. Gimana kita berkomentar negara kita nih bisa maju, negara kita nih bisa makmur? Itu yang paling penting. Bukan berkomentar aja, berbuat semuanya gitu loh. Jangan cuma berkomentar aja. Dimulai dengan hal yang paling sederhana dan bijak, berkomentar dengan baik, istilahnya tidak memprovokasi ya. Iya, ya. sama aja kalau kamu komentar kayak gitu, berarti kamu nggak punya jiwa, kamu nggak punya akhlak gitu loh. Saya pun terpancing emosi, saya bilang dengan apa istilah tuh, buat apa kamu membuat Indonesia akan ngamuk segala macam. Dia sama sekali kayak nggak punya akhlak. Tahu nggak kalau dia bikin begitu segala macam, kalau terjadi sesuatu hal bagaimana, tentang rasis lah kita contoh, betul nggak? Karena itu membawa kata-kata Cina dan Indonesia gitu loh. Ingat, kita sendiri itu harus punya opini, kita sendiri itu harus seman. Jangan terpengaruh sama kamu punya fans, jangan terpengaruh sama kamu punya idola. Ingat, idola kita cuma satu, apa yang kita yakinkan, itu agama dan kepercayaan kita. Lebih mendekatkan diri sama apa yang kamu yakinkan. Ini tips dari Koko, yakinlah di dunia ini tidak ada yang bisa menghalangi kamu untuk mendapatkan berkat dan nikmat itu di saat kamu yakin apa yang kamu kerjakan, dan kamu yakin apa yang kamu kerjakan itu adalah benar, tidak melawan hati nurani kamu. Insya Allah semua itu akan menjadi satu buah berkat yang nikmat yang kita bisa rasakan untuk kita dan seluruh keluarga kita. Amin. Jadi hanya itu yang saya pesankan ya. Kalau untuk hal-hal yang diberita segala macam, kenapa saya sendiri tidak melihat ke sana gitu ya. Ini bukan seperti kita membacakan 2 kalimat syahadat gitu loh. Betul nggak? Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, betul nggak? Itu memang bersaksi juga, tapi itu bersaksi dengan apa? Kita punya jiwa, kita punya batin ya, bukan hal dunia ini gitu loh. Itu sama, kita bersaksi, kita tidak melihat tapi kita berani. Betul ya, tapi saya udah bilang ya, itu antara hubungan kita sama kita punya kepercayaan. Kalau hal begini tidak membuat kita mendapatkan pahala baik, tidak membuatkan kita dosa, jadi untuk apa kita pergi mencampurin terlalu dalam kan? Mendengar, mengomentari ya, mendengar dengan tidak bijak. Betul, mendengar untuk menambah wawasan kita tuh boleh gitu, tapi jangan pernah kamu ikut campur. Kamu ikut campur bisa apa sih? Betul nggak? Bikin kamu jadi ya ribut sana ribut sini aja ya, gitu, buat apa gitu loh. Kalau semakin terprovokasi dengan hal yang tidak baik. Masih banyak hal-hal baik yang bisa kamu kerjakan. Sekarang kan dunia sedang menghadapi COVID-19 Betul, ini ya. Iya, berdoa. Semakin banyak sekali hal-hal yang bisa memperburuk kondisi keadaan negara kita saat ini. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa lebih positif dalam menanggapi isu seperti ini. Dan juga untuk para YouTuber juga, influencer, selebgram dan segala public figure, lebih bijak mungkin kalau misalnya ingin membuat satu konten. Juga video ini hanya sebatas reaksi atau opini dari Koko Salim terhadap video yang sudah dibuat oleh Mas Hansol. Tapi tidak menyalahkan Mas Hansol, bukan menyalahkan Mas Hansol. Juga terima kasih atas jiwa Indonesianya Mas Hansol yang sangat memihak Indonesia, itu kita juga apresiasi. Juga kepada para netizen,
Indonesia ini juga semakin lebih bijak untuk menanggapi hal ini. Apalagi ini bulan baik, di bulan Ramadan, semoga kita juga semakin baik nanti ke depannya. Semoga Tuhan mendengar doa kita semua agar wabah virus COVID-19 ini juga segera berakhir. Oke, baik, jadi tidak ada yang disalahkan. Tetap ini hanyalah satu opini. Koko Salim juga menyetujui tentang keputusan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang masih menginvestigasi kasus ini. Semoga juga kasus ini cepat segera diselesaikan dengan baik. Baik, Koko Salim, terima kasih atas waktunya sudah hadir di rumah kita. Nanti kita akan ngebahas apa lagi selanjutnya. Boleh kalian tulis di kolom komentar kalau kalian pengen ada yang mau dibahas, ide apa yang harus dibahas selanjutnya, atau ada tamu yang mesti kita undang, boleh dihubungi di nomor WhatsApp yang ada di kolom description. Sampai jumpa di rumah kita selanjutnya. Marhabannya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Stay safe, stay home, stay healthy. Bye.